Astaga, aku lupa ngeprint dokumen presentasi lagi. Soalnya laptopnya tinggalin di rumah. Lah, terus gimana dong? Kan hari ini harus dikumpulin. Gue nggak sempet pulang. Soalnya semua filenya ada di laptop yang di rumah. Ya. Kalian nggak pernah dengar soal cloud computing ya? Cloud computing? Apaan tuh? Pengertian cloud computing. Dalam bahasa Indonesia, cloud computing merujuk pada seperangkat teknologi komputer yang memiliki fungsi untuk meningkatkan infrastruktur berbasis internet. Istilah komputasi di sini mengacu pada penggunaan teknologi komputer, sedangkan cloud atau awan adalah metafora dari perkembangan teknologi berbasis internet. Jadi, cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses, menyimpan, mengelola data, serta menjalankan aplikasi berbasis internet tanpa perlu memiliki perangkat keras atau server berupa fisik di lokasi pengguna. Ciri-ciri cloud computing. Yang pertama, akses via internet. Dapat digunakan di mana saja selama ada internet. 2. Tidak perlu instalasi fisik. Aplikasi berjalan di server cloud, bukan di komputer pribadi. 3. Skalabilitas. Dapat menyesuaikan kebutuhan sumber daya sesuai kebutuhan. 4. Pembayaran fleksibel. Biasanya bayar berupa berapa kali kita menggunakannya. Cloud computing berawal dari ide John M. Carty pada 1960 yang membayangkan kalau suatu hari nanti komputer akan menjadi layanan umum seperti listrik ataupun telepon. Pada 1970 sampai 1980, teknologi virtualisasi mulai dikembangkan dan menjadi dasar dari layanan cloud. Waktu internet mulai banyak digunakan pada 1990, mulai muncul layanan web seperti Salesforce. Sementara di Indonesia, layanan cloud mulai digunakan pada sekitar akhir tahun 2000-an melalui Telkom dan penyedia lokal seperti Telkom Sigma pada awal tahun 2010-an. Hingga masuknya penyedia global seperti AWS, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure yang membuka data center lokal pada pertengahan tahun 2010-an. Berikut penjelasan lebih terperinci dan mendalam tentang jenis-jenis layanan cloud computing. 1. Ada LaaS, Infrastructure as a Service. Definisinya adalah jenis layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur TL virtual seperti server, penyimpanan data, dan jaringan. Kamu menyewa sumber daya ini dari penyedia cloud dan menggunakan sesuai kebutuhan. Yang kamu kelola sendiri adalah sistem operasi, database, dan aplikasi dan data. Contoh layanan yaitu ada Amazon EC2, 2 ada Google Compute Engine, dan 3 ada Microsoft Azure Virtual Machines. Kapan digunakan? Saat kamu ingin kontrol penuh atas sistem seperti instalasi OS, database, dan pengaturan sistem tersendiri. Cocok untuk perusahaan dan startup teknologi atau pengembangan sistem. Di sini ada nomor 2 yaitu PaaS adalah Platform as a Service. Definisinya adalah menyediakan platform pengembangan dan lingkungan yang lengkap bagi developer untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa harus memikirkan infrastruktur. Yang harus kamu fokuskan adalah kode program, logika bisnis aplikasi, dan desain antarmuka pengguna. Dan lanjutnya ada contoh layanan Heroku dan Google App Engine. Kapan digunakannya itu saat kamu ingin cepat mengembangkan aplikasi tanpa repot mengatur server, dan cocok untuk developer dan tim kecil atau startup. Kemudian, pada jenis cloud computing yang berikutnya yakni SaaS atau Software as a Service. SaaS adalah layanan cloud berupa aplikasi siap pakai dan sudah jadi. Jadi dia bisa langsung diakses melalui browser. Pengguna tidak perlu untuk menginstal, maintenance ataupun mengurus back-end-nya. Pengguna hanya fokus untuk login dan menggunakan aplikasinya sesuai kebutuhan. Contoh layanan dari SaaS sendiri adalah Gmail, Google Drive, Google Docs, Microsoft 365 seperti Microsoft Word, Excel, Online Outlook, dan Zoom hingga Canva. Nah, kapan kita perlu menggunakan SaaS ini? SaaS dapat digunakan untuk pekerjaan sehari-hari seperti membuat dokumen, berkolaborasi, rapat online, dan juga desain dan lain-lainnya. SaaS cocok untuk digunakan oleh pelajar, pekerja, dan perusahaan.
Kemudian kita sampai kepada jenis keempat yang terakhir, yakni FaaS atau Function as a Service, yang juga bisa disebut sebagai serverless computing. FaaS memungkinkan kamu untuk menulis dan juga menjalankan potongan kode atau fungsi kecil yang akan berjalan sebagai respons terhadap suatu event tanpa perlu mengatur server sama sekali. Jadi pengguna hanya perlu untuk menulis logika fungsi. Misalnya ketika kamu ada memiliki foto untuk diupload, sistem akan mengotomatis mengompres file atau menganalisis wajahmu. Contoh layanan dari FaaS ini adalah AWS Lambda, Google Cloud Functions, dan juga Azure Functions. Kapan kita dapat menggunakan FaaS? FaaS dapat digunakan untuk tugas ringan, cepat, dan otomatis. Sangat cocok untuk otomasi sistem chatbot, IoT, real-time response, dan aplikasi microservice. Setelah kita mengetahui mengenai jenis-jenis dari cloud computing, sekarang kita dapat mengetahui mengenai manfaat dari cloud computing. Apa aja tuh? Yang pertama, memungkinkan suatu bisnis untuk menghemat biaya infrastruktur dan TI, karena mereka tidak perlu lagi untuk membeli dan memelihara server dan perangkat lunak sendiri. Kemudian, mudah diskalakan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, mereka jadinya kalau ada kegagalan perangkat keras, data dan aplikasi perusahaan mereka tetap dapat diakses. Nah, kemudian perangkat lunak cloud juga dapat menawarkan keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data dan aplikasi bisnis dari berbagai ancaman, karena biasanya penyedia cloud computing itu telah memiliki tim ahli yang bertugas untuk memberikan lapisan keamanan yang lebih kuat, sehingga keamanan dari pengguna aplikasi itu sudah terjamin. Kemudian karyawan juga dapat mengakses data dan aplikasi perusahaan dari mana saja dan kapan saja, dan ini juga berlaku untuk pengguna biasa, tidak hanya karyawan saja. Nah, dan hal ini akan dapat meningkatkan mobilitas serta produktivitas mereka. Nah, cloud computing itu bukan cuma istilah rumit yang hanya dipakai oleh perusahaan besar atau orang-orang IT. Faktanya, kita juga pakai cloud computing hampir setiap hari. Bahkan sering banget tanpa kita sadari. Yuk kita bahas beberapa contohnya. Pertama, kirim email. Pernah nggak sih kalian kirim email lewat Gmail atau Outlook? Nah, itu contoh cloud computing. Jadi, email kalian bukan nyangkut di handphone, laptop, atau perangkat lainnya, tetapi tersimpan di server pool dan bisa dibuka dari mana saja. Kedua, simpan file di Google Drive. Kalian pasti pernah upload tugas ke Google Drive. Nah, itu juga contoh cloud computing. Filenya enggak hanya disimpan di satu perangkat, tetapi dapat dibuka di mana saja, asal ada internet. Jadi, tidak perlu panik kalau HP tertinggal, tetap aman. Lalu yang ketiga, streaming musik dan film. Di antara kalian, pasti ada yang suka streaming musik di Spotify atau nonton Netflix. Ya, itu juga contoh cloud computing. Lagu dan filmnya tidak kamu simpan, tetapi terputar langsung dari server pool ke layar kamu. Makanya bisa cepat dan jernih meskipun tidak di-download. Yang keempat, backup foto otomatis. Bisa nggak sih kalian foto banyak terus langsung muncul di Google Foto atau di iCloud? Itu juga kerjaannya cloud. Semua fotomu langsung disimpan otomatis di cloud. Jadi meskipun HP hilang, foto tetap aman tersimpan. Pertama-tama, buka aplikasi Google Drive-mu, lalu klik tanda tambah pada menu Google Drive, kemudian tekan tombol upload untuk mengupload filemu. Pilihlah file yang ingin kamu upload, tekanlah tombol upload. Untuk mengupload file, tunggu hingga file berhasil diupload. File Anda pun sukses diupload. Nah, ini caranya. Wah, gampang banget ya ternyata. Lain kali kita pakai cloud computing yuk, biar aman. Oke deh, mulai sekarang semua tugas aku simpan di cloud.